Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 20 September 2024 merupakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan, martir. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati dan telinga kami untuk memahami ajaran-Mu, bahwa semua orang yang dikarunia Roh Kudus wajib untuk mewartakan Injil. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai dengan 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan.
padamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Peran perempuan dalam pewartaan Injil. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus.
Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini adalah salah satu bagian dari Injil sinoptik yang memberi perhatian lebih tentang posisi perempuan. Ada beberapa yang dikisahkan, yaitu Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ada di Lukas 1, 26-38. Maria dan Elizabeth, Lukas 1, 39-45. Kisah tentang Hana di Lukas 2, 36-38. Janda di Nain, Lukas 7, 11-15. Perempuan yang mengurapi kaki Yesus ada di Lukas 7, 36-50. Dan hari ini juga diceritakan tentang perempuan-perempuan yang bepergian bersama Yesus, melayani Yesus dan menyediakan keperluan Yesus dari perbendaharaan mereka sendiri selama pelayanannya. Keberadaan perempuan untuk menggambarkan kepedulian dan sukacita Allah bagi umat manusia. Hal ini sangat kontradiktif dengan kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Kaum perempuan justru terbelenggu dalam pandangan hidup patriarki yang ketat, membatasi kebebasan perempuan dalam kehidupan sosial. Prinsip patriarki Yahudi memposisikan perempuan sebagai pelaku pasif dan pelaksana keputusan. Perempuan juga menjadi objek kedosaan yang membahayakan kaum laki-laki. Hal ini memang terpengaruh pandangan kitab suci tentang kejatuhan awal manusia, di mana Hawa yang memakan buah terlarang kemudian dianggap sebagai pembawa dosa bagi Adam dan seluruh umat manusia. Sehingga pandangan negatif tentang pribadi perempuan justru tumbuh subur dalam pola pikir bangsa Yahudi. Namun Injil Lukas justru memberikan pandangan baru. Kehadiran perempuan-perempuan sebagai salah satu pelaku kebajikan yang berperan dalam proses pewartaan kerajaan Allah dan penyelamatan umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas, Yesus menekankan penghargaan terhadap kaum perempuan. Yesus ingin memperlihatkan kesamaan kedudukan manusia yang dalam pelayanannya, laki-laki atau perempuan, sama-sama mempunyai peran yang sama dalam membangun kerajaan Allah di tengah dunia, walau dengan tugas yang berbeda-beda. Pemberian diri mereka yang total merupakan teladan iman yang sangat luar biasa, di mana para perempuan memang tidak mengambil posisi seperti para rasul yang mewartakan iman dengan pengajaran dan karya kerasulan. Namun mereka memberi contoh kesaksian iman lewat teladan hidup yang melayani dengan sepenuh hati dari apa yang mereka miliki. Kesaksian iman ini yang seringkali dikesampingkan dan dilupakan. Orang-orang justru lebih fokus pada kejadian-kejadian luar biasa seperti adanya mujizat. Padahal teladan iman dalam tindakan nyata justru mempunyai nilai yang tidak kalah mendalamnya bagi manusia. Lukas menggambarkan sikap revolusioner dari Yesus yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Keduanya menjadi fokus pelayanan dalam misi keselamatannya.
Yesus menepis anggapan tentang tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk berkarya. Yesus juga menunjukkan bagaimana para perempuan mengalami sentuhan kasih dalam kehidupan pribadi mereka yang membawa ke dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang meneladani pribadi Yesus, yaitu pelayanan dan pemberian diri bagi kepentingan banyak orang. Selayaknya Yesus yang juga memberikan dirinya untuk keselamatan banyak orang. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus juga memberi dirinya untuk melayani perjalanan pewartaan Yesus dalam misinya mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan Allah diwujudkan dalam tindakan melayani secara total. Manusia adalah citra Allah yang mulia. Karena kedudukan itu, Allah justru tidak membeda-bedakan manusia. Semua sama di hadapan Allah. Kenyataan hidup zaman ini, perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah, justru mengikis kedudukan perempuan sebagai manusia yang luhur di hadapan Allah. Perempuan sering jadikan korban dari dominasi laki-laki yang menghadirkan penindasan, perbudakan, dan eksploitasi perempuan. Namun Yesus hadir sebagai rekonsilioner atas relasi tak berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan memberi teladan dalam pelayanannya. Yesus memberikan pandangan baru yang bertolak belakang dengan kehidupan zaman itu, bahwa perempuan juga mempunyai kedudukan yang mulia di hadapan Allah, sehingga harus diikutsertakan dalam karya perwartaan kerajaan Allah. Diskriminasi terhadap perempuan yang masih marak sampai saat ini sudah seharusnya ditiadakan. Manusia harus melihat nilai luhur dari pribadi manusia sebagai citra Allah yang sama di hadapan Allah. Eksploitasi terhadap pribadi perempuan sudah seharusnya dianggap sebagai dosa berat yang menciderai keluhuran Allah sebagai Sang Pencipta. Gereja, institusi, dan praktisi hendaknya tetap memperhatikan peran perempuan agar tetap berimbang dengan laki-laki dalam pelayanan dan semua bidang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa semua orang, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai karunia Roh Kudus yang sama dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Semoga kami tetap setia dan tekun dalam pelayanan ini, dan nama-Mu selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.